dia waktu itu dipukulin, terus dipaksa juga untuk minum air panas yang baru mendidih guys, tanpa ditiup, bayangin. Halo guys, balik lagi di channelku. Channel saya membahas kasus-kasus yang sangat pol di malam yang sangat dingin ini guys. Ya kan, sering hujan di tempat kalian. Nah, kita sambil menikmati udara dingin yang sangat dingin sekali ya, kita sambil menceritakan sebuah kasus yang sebelum ini sempat viral, yang belum lama ini guys ya, yang mana kasus ini terjadi di negara kita, Indonesia. Kemarin kan kita udah bahas kasus luar negeri terus banyak banget. Sekarang sekali-sekali lah kita mencoba untuk membahas kasus yang ada di Indonesia. Kasus tragis ini cukup menghebohkan masyarakat, terutama warga Kabupaten Sukabumi. Nah terus guys, korban dari kejadian ini adalah seorang anak laki-laki yang berumur 12 tahun yang belum lama ini sempat dirawat di rumah sakit guys ya, tapi belum lama nggak sampai sembuh, ini malah menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuh anak ini dipenuhi luka memar dan luka bakar yang cukup parah. Dan menurut berita yang beredar, pelaku dari kejadian ini adalah bukan orang asing, melainkan ibu tirinya sendiri. Cerita di luar sana yang mengatakan ibu tiri ini jahat terus gak baik, ternyata memang bener guys. Memang ini benar-benar terjadi, dan kebetulan ini dialami oleh anak 12 tahun itu. Anak itu bernama Nizam Syafi'i. Nah, daripada lama-lama kan ya, yuk sekarang persiapkan tempat kalian yang nyaman dan tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Oke guys, kejadian ini bermula pada tanggal 20 Februari tahun 2026, di mana Nizam Syafi'i yang mengalami kekerasan yang diduga ini dilakukan oleh ibu tirinya. Kok bisa guys? Jadi sebelum masuk ke ceritanya, aku bakal ceritain bagaimana Nizam ini bisa bertemu dengan ibu tirinya terlebih dahulu guys. Jadi jauh sebelum kejadian ini ya, orang tua Nizam, orang tua kandung, waktu itu memang cerai karena ada suatu permasalahan yang besar. Ayahnya bernama Anwar dan ibunya ini bernama Lisnawati. Nah, di sini Nizam ini memang kebetulan ikut nih sama bapaknya, dan tak berselang lama memang bapaknya ini menikahi seorang janda yang kebetulan pada waktu itu, yang mana janda itu punya anak 2, inisialnya adalah TR. Jadi di sini ya mau tidak mau lah, kehidupan barunya dengan ibu tirinya dan 2 saudara tirinya ini dimulai guys. Awal mula kehidupannya ini berjalan dengan sangat baik guys. Tidak ada satupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dicerita-cerita. Waktu itu ya, Nizam ini ketika sudah mulai besar, dia dipondokkan oleh bapaknya nih. Jadi dia hanya bisa berinteraksi pada waktu itu dengan ibu dan saudara tirinya ini ketika dia ini liburan. Karena kan kalau liburan di rumah, makanya dia hanya bisa menggunakan waktu tersebut. Nah di sini nggak tahu karena alasannya apa guys ya, sifat ibu tirinya Nizam yang jahat seperti dicerita-cerita itu muncul guys. Dia mulai diasingkan, dibentak-bentak, dan diperlakukan semena-mena oleh ibunya. Apalagi pas Pak Anwar ini lagi gak di rumah, tambah parah guys. Pernah nih suatu ketika ya, pada waktu itu di tahun 2025, waktu Nizam pas lagi berantem sama saudara tirinya ya, karena kebetulan itu gak tahu masalah apa, ibu tirinya yang melihat mereka berdua nih berantem, bukannya melerai atau gimana, dia malah bantuin mukulin Nizam pakai benda tumpul. Udah gila kan? Mana kalau dipikir saudaranya yang diajak berantem itu udah kelas SMA, sedangkan si Nizam sendiri ini masih SD guys, bayangkan, tolol kan? Nah tapi waktu itu ternyata Pak Anwar ini sempat melihat kejadian itu, dan dia di situ mulai emosi guys. Ya mana nggak emosi orang melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Makanya dari situ Pak Anwar tuh ngamuk besar, marah besar, dan hampir aja pada waktu itu istri barunya ini hampir dicerain. Dan gak hanya itu guys, Pak Anwar ini juga hampir buat laporan ke kantor polisi. Akan tetapi guys, waktu itu ya, karena kejadian ini sempat menghebohkan keluarga dekatnya, akhirnya Pak Anwar dan istri barunya ini dimediasi oleh keluarga. Terus di situ juga dimediasi juga oleh salah satu orang, yaitu Pak Haji. Nah pas itu ibunya ini bilang kayak gini, maafin aku ya Pak ya, aku khilaf, janji gak akan mengulangi lagi.
Dan dari situ guys, gak berselang lama setelah rayuan gombalnya ini, mereka berdua rujuk lagi dan melanjutkan hubungan rumah tangganya. Nah guys, meskipun ibu tirinya itu si inisial TR ini sempat bilang gitu ya sama suaminya, ternyata dia memang tidak kapok ya. Ibunya ini masih berbuat sesuatu yang sama juga ke anaknya ini, masih jahat juga ke si Nizam ini. Hingga suatu hari di bulan Februari 2026, Nizam pada waktu itu ceritanya pulang ke rumah buat liburan. Dan di tanggal 16 Februari ya kebetulan banget Pak Anwar saat itu pamit ke anaknya kayak, yang baik-baik ya Lea, kamu di sini ya, yang akur sama ibu sama saudara tirimu. Jadi memang pada waktu itu ya si Pak Anwar ini izin ke anaknya untuk pergi bekerja selama 2 hari di kota seberang. Singkat cerita, berangkatlah Pak Anwar ke kota tujuan. Dan besok malamnya guys, gak pakai lama ya, tiba-tiba istrinya ini nelpon Pak Anwar kayak, Pak pulang Pak, cepet, Nizam panasnya gak turun-turun. Terus dari situ Nizam juga ngelantur gak berhenti-berhenti, cepet pulang pokoknya, cepet. Mendengar telepon dari istrinya ini, Pak Anwar ini langsung izin ke bosnya dan langsung pulang ke rumah. Nah pas sampai rumah ya, Pak Anwar ini kaget banget ngelihat tubuhnya Nizam yang memang udah pada melepuh sampai muka-mukanya juga, bagian apa namanya deket mata, hidung itu juga melepuh. Pak Anwar di situ yang nggak pakai lama langsung tanya ke istrinya kayak, ini gimana Bu kok bisa terjadi hal seperti ini? Sebenarnya sakit apa Nizam? Istrinya ini kayak bilang gini, nggak tahu ya Pak ya kok bisa kayak gitu. Mungkin karena panas ini loh, gara-gara panasnya ini makanya mukanya pada melepuh kayak gitu. Nah karena takut kenapa-napa, Pak Anwar ini langsung mencarikan obat pereda panas sama obat salep untuk yang bagian melepuh tadi. Nah awalnya guys ya, mungkin di sini mereka berdua ini, bapak dan ibunya ini menganggap bahwa penyakitnya si Nizam, apa yang dialami si Nizam ini tidak terlalu serius. Akan tetapi gak berselang lama, ternyata apa guys? Ternyata kondisi Nizam ini semakin memburuk. Sehingga di tanggal 20 Februari, Nizam langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Waktu itu Nizam sudah susah banget buat napas lah, dan lukanya ini memang kayak gak cepet sembuh-sembuh gitu loh, macam malah makin parah. Nah terus singkat cerita, pas waktu itu Nizam yang udah masuk RS, ternyata tiba-tiba ada nih Pak Haji ya, yang tadi yang mediasi tadi itu datang menjenguk si Nizam di rumah sakit. Nah di sini karena Pak Haji ini punya feeling yang tidak enak, mungkin karena masalah yang pada waktu itu di tahun 2025 itu kan ya, ternyata si Pak Haji ini datang dengan seorang polisi. Pas itu juga pas dia ini datang, Pak Haji ini langsung menggunakan handphonenya untuk merekam agar dia bisa mencari barang bukti. Waktu itu Pak Haji yang datang itu macam melakukan semacam apa, wawancara, kayak kenapa Nizam kok kamu bisa seperti ini, kok bisa dirawat. Nah di situ awalnya guys, ibunya ini kayak macam mencoba menjelaskan kayak kemarin tuh Nizam ini loh Pak sempat sakit, terus sempat dibawa ke puskes juga, tapi pas belum sembuh total Nizam ini malah kayak udah pergi gitu loh, malah main bareng temen-temennya, bukannya istirahat. Jadinya kan ya sakit lagi gitu katanya si ibu tirinya ini. Pak Haji yang tidak puas dengan jawaban ibu tirinya ini guys, dia mencoba berinisiatif untuk langsung tanya ke Nizamnya kayak, Zam kamu kenapa? Kamu pasti diapa-apain ya sama ibumu ya? Di sini Nizam tidak menjawab, dia hanya berdiam aja karena mungkin di sini dia takut sama ibunya. Pak Haji di sini yang mendapatkan respon seperti itu tidak menyerah begitu aja, dia mencoba berusaha, dia mendekatkan kepada si Nizam, deketin Nizam dan nyuruh dia kayak macam untuk bisikin ke telinganya. Nah pas di sini guys, Nizam bilang bahwa dia bisa seperti ini gara-gara dia dianiaya oleh ibu tirinya. Tuh, jahat kan? Saat itu ibunya ini macem langsung kelabakan guys, bingung harus gimana. Dan pada waktu itu nggak tahu dia niatnya mau jahat atau gimana. Masa bisa-bisanya dia ini macem kayak mau nyentuh si Nizam, kayak modalnya kayak mau ngelus-ngelus gitu. Tapi pas tangannya nih mau nyentuh mukanya si Nizam guys, Pak Anwar langsung memegang tangannya, langsung set, langsung dilempar dan menampar mukanya si istrinya ini kayak Pak Haji saat itu yang melihat mereka berdua ini lagi berkelahi, Pak Haji langsung melerai mereka berdua. Pak Anwar juga di situ yang masih tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh si Nizam, langsung teriak, woi kenapa kamu bisa melakukan seperti ini ke Nizam? Enggak bukan aku bisa jelasin semua ini.
Singkat cerita, istrinya ini langsung diseret keluar dan barulah di sini guys, Nizam ini baru berani menceritakan kayak macam sebenarnya sih apa sih yang terjadi kepada dirinya. Di sini Nizam bilang lah pada waktu itu ya kalau dia waktu itu dipukulin terus dipaksa juga untuk minum air panas yang baru mendidih guys tanpa ditiup, bayangin. Jadi langsung ditenggak gitu aja, langsung digluk-gluk-gluk. Makanya kan ada luka melepuh di bagian hidungnya, yaitu gara-gara itu guys. Nah terus ya kejadian ini kan terjadi pada pagi harinya, dan pas sorenya ternyata Nizam dikabarkan telah meninggal dunia. Pak Anwar di situ langsung menangis dan sangat terpukul sekali atas kematian putranya ini. Nah karena Pak Anwar ini sudah sangat jengkel, macam dendam sama istri barunya ini, Pak Anwar langsung meminta pihak rumah sakit untuk melakukan otopsi. Hal ini dilakukan agar Pak Anwar ini bisa tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dan mungkin bisa menjadi barang bukti nantinya supaya si ibu tirinya ini bisa dipenjara, bisa dihukum. Kepala Rumah Sakit Bayangkara dan Polres Sukabumi ini langsung bekerja sama untuk melakukan investigasi. Tubuh Nizam langsung segera diotopsi dan tak berselang lama guys, hasilnya keluar dan menunjukkan bahwa ditemukan luka bakar pada sejumlah bagian tubuh korban, diantaranya di area bibir dan di hidung. Terus terdapat luka juga yang terlihat pada anggota gerak, terutama kaki kiri, terus ada di bagian punggung hingga area wajah. Pokoknya hampir sekujur tubuhnya ini sekujur tubuh yang Nizam terdapat luka bakar yang cukup serius. Namun demikian, pihak RS ini belum dapat memastikan ya apakah luka tersebut merupakan tindakan penganiayaan atau bukan. Dan di sini tim forensik juga belum dapat memastikan, belum dapat menyimpulkan apakah memang penyebab dari kematian korbannya itu apa, tidak tahu. Menurut Charles ya, luka-luka tersebut secara teori tidak serta-merta menyebabkan kematian. Penyebab kematian ini masih belum bisa disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian, katanya si Charles seperti itu. Tim forensik juga telah melakukan pemeriksaan organ dalam dan mengambil sampel untuk uji laboratorium lanjutan. Organ yang diperiksa ini dikirim untuk melakukan pengujian antara lain jantung dan paru-paru, dan pada pemeriksaan awal ditemukan yang adanya sedikit pembengkakan pada bagian jantung dan paru-paru. Tim forensik juga memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada tubuh korban, dan sementara itu luka di area bibir bagian atas dan dekat hidung tersebut adalah sebagai luka lama sehingga belum bisa dipastikan apakah berasal dari benturan benda tumpul atau sebab lain. Makanya guys, atas apa yang terjadi terhadap si Nizam ya, kasus ini menjadi sangat viral sekali. Hampir seluruh elemen masyarakat menanggapi kasus ini. Bahkan waktu itu di dalam rapat DPR RI, kasus ini sempat dibahas juga di sana. Pokoknya kasus ini memang menjadi sangat kompleks sekali, dan di situ ya selama prosesnya ini hasil visum et repertum kalau nggak salah ya yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa terdapat luka lebam pada tubuh korban, yang mana ini disebabkan oleh trauma panas dan benda tumpul. Fakta lain yang menguatkan rangkaian peristiwa ini adalah keterangan saksi, yaitu si Soma, seorang tukang pijit ya. Menurut Kapolres sekitar jam 17.50 WIB, korban ini semacam sempat dibawa oleh TR untuk dipijat dalam kondisi tanpa luka. Namun beberapa jam kemudian korban ini ditemukan dalam keadaan penuh luka saat tiba di rumah sakit sekitar pukul 22.00 WIB. Nah makanya atas perbuatan tersebut ibu kandungnya si Nizam yang masih ada di sana tidak terima dan langsung mencoba membuat laporan, dan tak berselang lama ibu tirinya ini langsung dijadikan sebagai tersangka atas kematian si Nizam ini. Terus guys, jauh sebelum ini bagaimana sih ibu kandungnya ini tahu bahwa anaknya ini meninggal dan bagaimana responnya ya? Menurut Mira Widayawati sebagai anggota tim kuasa hukum Lisnawati mengatakan bahwa Lisnawati selaku ibu kandung semula mendapatkan kabar bahwa kondisi anaknya yang cukup mengkhawatirkan pada tanggal 18 Februari 2026 dari mantan suaminya. Saat itu yang diterima oleh si Lisnawati ini katanya bukannya si Nizam ini dibawa ke rumah sakit langsung, malah dibiarkan dirawat di rumah
karena mungkin anggapannya di sini bakalan sembuh. Ya seperti itu kira-kira. Dan 3 hari kemudian Lisnawati ini mendapatkan kabar kembali bahwa kondisi Nizam ini semakin memburuk karena masalah paru-parunya. Nizam pasti itu posisinya udah dirawat di ICU, akan tetapi saat ibunya ini mau jenguk guys, Nizam ini dinyatakan sudah meninggal dunia dan jasadnya ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Lisnawati sebagai ibu kandungnya ini sudah gak karuan perasaannya, udah sedih banget, marah, kecewa. Kayak macam mengapa sih anak kesayangannya harus berakhir seperti ini? Kalian bisa bayangin gak sih betapa sedihnya si ibunya ini kan? Apalagi pada waktu itu dia ini sudah 4 tahun gak ketemu gitu loh, gak ketemu anaknya. Karena apa? Karena aksesnya ditutup sama suaminya. Bahkan yang lebih parahnya, Lisnawati ini sebagai ibu kandungnya ini tak bisa melihat muka anaknya ini secara langsung karena sudah ditutup kain kafan guys. Gila. Nah makanya begini guys, kayak macam atas sikap mantan suaminya ini kayak apa, muncul semacam pertanyaan gitu loh. Memang benar pelaku utamanya adalah si TR ya. Akan tetapi di sini Lisnawati kayak macam berpikir, sepertinya mantan suaminya ini juga terlibat gak sih? Mengapa dia bisa berpikir seperti itu? Gini ceritanya guys. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini mengungkapkan bahwa Nizam ini turut menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya sebelum dinyatakan tewas. Hal itu sempat disampaikan oleh Komisioner KPAI Diah Puspitarini dalam rapat audiensinya di Komisi 3 DPR yang turut dihadiri Lisnawati selaku ibu kandung Nizam. Menurut dia, dugaan penganiayaan sang ayah kepada NS ini disampaikan tetangga dan kerabat dekatnya berdasarkan hasil penelusuran. Menurut para tetangganya ini dan keluarga dekatnya ini, sebenarnya ayahnya Nizam ini juga sudah sering kasar ke si Nizam ini. Dan dia juga kerap kali memukul dan memarahinya. Bahkan ini sampai keluarga dan tetangganya ini sampai nggak tahan gitu loh. Makanya mereka sering kali mencoba menasehati si ayahnya ini kayak udah loh, kamu berhenti, jangan bersikap seperti itu ke anakmu, kasihan. Namun di sini bukannya berhenti atau malu atau gimana, dia gak peduli, dia tetap kasar ke anaknya. Alhasil karena udah capek ngingetin, keluarga dekatnya, tetangga dekatnya ini udah mulai cuek dengan mereka. Dia tidak peduli si Nizam ini bakal diapain, pokoknya udah bodo amat. Terus guys, menurut keterangan mantan istrinya si Lisnawati, memang ayah kandungnya ini sangat kasar sekali. Bahkan sejak kecil Nizam ini sudah diperlakukan dengan kasar. Di samping itu dia juga sempat melakukan KDRT. Nggak sempat sih, sering melakukan KDRT. Makanya karena hal tersebutlah hubungan mereka ini harus berakhir. Memang wataknya si Pak Anwar ini udah keras gitu loh sepertinya. Bahkan pada waktu itu ternyata Pak Anwar ini sampai melakukan hal yang hina sekali, dimana dia menyundut rokok terus kemudian dicelupkan ke dalam bak mandi. Jadi dari kecil tuh memang sudah dilakukan macam hal-hal seperti ini, hal-hal yang sangat gila ini. Bahkan ini nggak hanya ke Nizam tapi kepada Ibu Lisna juga. Nah terus guys, yang bikin curiga juga belakangan ini Lisna ini kerap mendapat ancaman untuk tidak buka mulut dalam kasus tersebut. Banyak pesan singkat yang cukup mengerikan. Makanya atas penjelasan tersebut ada kemungkinan bahwa memang ya ayah kandungnya Nizam ini juga terlibat atas kematiannya si Nizam ini guys. Ya jadi memang kasus ini masih berlangsung di persidangan. Semoga apa yang menimpa Nizam di sini guys ini bisa memperoleh keadilan yang cukup adil, seadil-adilnya. Semoga pelaku dari kejadian ini bisa dihukum seberat-beratnya gitu loh. Dan buat kalian pokoknya mungkin kalau ada update berita apa tentang si Nizam ini bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi begitu saja guys cerita mengenai Nizam yang mati tragis karena ibu tirinya ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah mau nonton video sejauh ini. Jangan lupa guys buat klik tombol subscribe-nya, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar aku semangat lagi untuk menyampaikan cerita-cerita menarik kepada kalian semua. Oke, jadi begitu aja ya. See you and goodbye.